Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosid Nur Arifin, NIM D0A023016 dari kelas B kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Indra Putra Indianto dari kelas G dengan NIM D0A023140 dari kelompok 1. Iman Arianto, NIM D0A0230076 dari kelompok 1G. Nama saya Anissa Fitria Humairah, NIM D0A0230089 dari kelompok 1G. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai koreksi data produksi. Yang pertama, tujuan koreksi data produksi. Tujuan yang pertama itu yaitu memahami cara mengoreksi faktor lingkungan menggunakan faktor koreksi perkalian. Tujuan yang kedua, membandingkan pengaruh koreksi data terhadap perubahan variansi dari variabel yang digunakan sebagai kriteria seleksi. Selanjutnya ada dasar dari koreksi data produksi. Data produksi dari ternak-ternak dalam suatu populasi yang dapat diukur merupakan cermin dari pengaruh faktor genetik ternak dan pengaruh lingkungan yang diterima oleh ternak maupun lingkungan internal oleh ternak itu sendiri. Penjelasan selanjutnya yaitu kemampuan genetik ternak tidak dapat diukur secara langsung, tetapi dapat ditafsir dari tampilan produksi yang dapat diukur atau fenotipa. Untuk penaksiran kemampuan genetik tersebut, perlu adanya upaya untuk menghilangkan atau menyeragamkan pengaruh lingkungan sehingga variasi lingkungan akan mendekati nilai 0. Nah, upaya untuk didapatkan dilakukan dengan memberikan tata laksana yang seragam mungkin pada ternak-ternak yang dipelihara, serta dapat pula dilakukan dengan mengoreksi data pada suatu basis tertentu. Koreksi data dapat menurunkan perbedaan-perbedaan atau variasi dan juga berpengaruh terhadap reproduksi pada ternak atau produksi pada ternak. Koreksi yang lazim adalah menggunakan faktor korelasi yang dihasilkan dan hasil terhadap faktor yang mempengaruhi produksi. Faktor korelasi atau faktor koreksi adalah faktor koreksi yang dibuat berdasarkan data yang diperoleh dari ternak di lingkungan di mana ternak tersebut akan dikembangkan. 3. Oke teman-teman, selanjutnya itu adalah pengerjaannya. Sebelum kita ngerjain, kita tuh butuh tabel penanggalan durian, lalu tabel JHP kurang dari 305 hari, dan tabel JHP lebih dari 305 hari, dan kita butuh tabel faktor koreksi umur untuk menyesuaikan umur sapi. Oke teman-teman, selanjutnya langsung saja mengerjakan soal yang sudah diberikan di LK. Sudah diketahui di soalnya itu ada tanggal lahir, tanggal beranak, JHP, dan produksi. Yang pertama yang dikerjakan itu salin saja tanggal lahir sesuai yang di soal praktikum. Lalu kedua itu mencari AKU. AKU itu dapat diketahui yang pertama itu mencari tanggal lahir dan beranak pada tabel penanggalan durian. Misalnya pada tanggal lahir itu kan sudah diketahui 12 Agustus 2015. Pada penanggalan durian itu dapat diketahui 224. Lalu pada beranaknya itu 11 Agustus 2018 itu diketahui 223. Maka pada tanggal beranak dan tanggal lahir itu dikurangi 223 kurangi 224 dapat diketahui 1. Tahunnya juga dikurangi teman-teman, 2018 dikurangi 2015 dapat diketahui 3. Oke, kan tadi sudah diketahui min 1, maka dicek lagi ke tabel penanggalan durian. Diketahui 1 Januari 3 tahun. Lalu dirubah ke tabel faktor koreksi umur. 3 tahun itu ketemu AKU-nya itu 1,18, maka itulah tahapan untuk mencari AKU. Lalu yang selanjutnya itu mencari AKJHP. Nah, di soal itu kan sudah diketahui JHP-nya. Misal itu 305, maka tinggal dicek lagi di tabelnya 305 sampai 308 itu faktor koreksinya itu 1,00, maka salin saja 1,00 itu dapat disimpulkan 1 saja. 3. Oke teman-teman, tadi kan AKJHP melihat tabel AKJHP. Nah, kalau misalkan yang kita cari itu nggak ada di tabel, kita bisa menggunakan rumus
ekstrapolasi. Semisal nih 212 JHP-nya, kan di tabel tuh nggak ada, maka kita cari di antaranya. Diketahui tuh di tabel JHP itu ada 210 dan 220. Nah, 212 kan di antara dua angka tersebut, maka dapat dicari menggunakan rumus, itu angka JHP kelas atas plus N kurangi kelas atas kali angka JHP kelas bawah kurangi angka JHP kelas atas per 10. Oke teman-teman, yang terakhir kita tinggal mencari rata-rata simpang baku dan koefisien keragaman. Nah, kalau rata-rata itu kita tinggal jumlahkan semua N-nya. Nah, di simpang baku kita tinggal bagi N, misal ada 20, kita bagi 20. Lalu yang terakhir itu ada koefisien keragaman. Nah, koefisien keragaman ini kita tinggal membagi simpang baku per rata-rata kali 100%. Jadi, tujuan koreksi data adalah menyeragamkan pengaruh lingkungan sehingga data terkoreksi, simpang baku, dan koefisien keragamannya lebih kecil. Itulah penjelasan dari kami kelompok 1G tentang koreksi data. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.